Nancy Guthrie, seorang wanita berusia 47 tahun dari sebuah kota kecil di Midwest Amerika, terbangun pagi itu, menyeduh kopi, lalu mengirim pesan singkat kepada adiknya sesaat sebelum pukul 8. Pesannya sederhana. Ia bilang akan menelepon sore nanti. Tapi telepon itu tidak pernah datang. Saat tengah hari, kantornya mencatatnya tidak hadir. Ini tidak biasa. Nancy telah bekerja di kantor yang sama selama 11 tahun. Selama 11 tahun itu, ia tidak pernah sekalipun absen tanpa memberi kabar lebih dulu. Rekan-rekannya mulai gelisah. Atasannya menunggu hingga pukul 2 siang sebelum akhirnya menghubungi kontak daruratnya. Adiknya mencoba menelepon. Tidak ada jawaban. Tetangganya berjalan ke pintu depan dan mengetuk. Tidak ada sahutan. Lampu di dalam rumah menyala. Televisi sedang hidup. Secangkir kopi yang setengah penuh tergeletak di meja dapur. Masih hangat, menurut keterangan sang tetangga. Ketika malam tiba, adiknya melaporkan Nancy sebagai orang hilang. Polisi setempat bergerak cepat. Dalam hitungan jam, mereka menemukan mobil Nancy. Terparkir di sebuah rest area di jalan raya, sekitar 12 mil dari kota. Mesinnya masih terasa hangat saat petugas tiba. Artinya mobil itu belum lama diparkir. Pintunya tidak dikunci. Tasnya ada di kursi penumpang. Dompetnya masih di dalam tas. Kartu kredit, uang tunai, SIM, semuanya utuh, tidak disentuh. Tidak ada tanda-tanda perlawanan di sekitar kendaraan. Tidak ada kaca yang pecah. Tidak ada bekas di tanah. Tidak ada saksi yang mengingat melihat seorang wanita sesuai deskripsinya di rest area itu. Kamera keamanan yang terpasang di atas mesin penjual otomatis pun sudah rusak selama 2 minggu. Rekamannya kosong belaka. Polisi menyisir area sekitarnya. Anjing pelacak didatangkan untuk mengendus jejaknya. Tapi jejak itu berhenti sekitar 40 kaki dari mobil. Begitu saja. Seolah-olah ia telah melangkah keluar dari muka bumi. Dalam dunia penegakan hukum, jenis hilangnya seseorang seperti ini punya nama tersendiri. Stranger vanishing, menghilang tanpa jejak. Tidak ada motif yang jelas. Tidak ada arah yang pasti. Tidak ada bukti kejahatan. Tapi juga tidak ada tanda-tanda kepergian yang sukarela. Semua yang ia butuhkan masih tertinggal di mobil itu. Kecuali satu hal, ponselnya. Ponselnya tidak ada. Saat itu, para penyidik belum tahu di mana ponsel itu berada. Mereka berasumsi Nancy membawanya. Asumsi itulah yang kelak menjadi detail terpenting dalam seluruh penyelidikan. Karena 3 hari kemudian, ponsel itu mengirimkan sinyal. Dan sinyal itu tidak berasal dari manapun di dekat rest area tersebut. Para penegak hukum sudah hafal caranya. Ketika seseorang hilang, langkah teknis pertama hampir selalu sama. Penyidik menghubungi operator seluler. Mereka meminta data lokasi. Mereka menarik riwayat ping. Sebuah ponsel, bahkan ketika tidak sedang digunakan secara aktif, terus berkomunikasi dengan menara seluler terdekat secara berkala. Komunikasi ini dicatat, meninggalkan rekam jejak. Dan rekam jejak itu bisa memberitahu penyidik di mana sebuah ponsel pernah berada, terkadang hingga radius beberapa ratus meter. Operator seluler Nancy dihubungi dalam hitungan jam setelah laporan orang hilang diajukan. Data awal kembali dengan cepat. Ping terakhir yang terkonfirmasi dari perangkatnya terjadi pukul 7.52 pagi, hanya beberapa menit sebelum ia mengirim pesan ke adiknya. Ping itu menempatkan ponselnya di sekitar rumahnya. Cocok dengan apa yang sudah semua orang ketahui. Setelah itu, tidak ada apa-apa. Ponsel itu mati. Tidak ada ping. Tidak ada koneksi. Tidak ada aktivitas sama sekali. Bagi para penyidik, ini menunjukkan salah satu dari 2 kemungkinan. Ponsel itu dimatikan secara manual atau baterainya habis. Kedua kemungkinan itu dicatat. Keduanya dianggap relevan. Tapi tidak satu pun mengubah fokus pencarian yang tetap tertuju pada area sekitar rest area tempat mobil Nancy ditemukan. Selama 3 hari, kasus ini berjalan lambat. Laporan masuk, tapi tidak ke mana-mana. Penyisiran di area hutan sekitarnya tidak membuahkan hasil. Keluarga Nancy mengadakan konferensi pers. Adiknya membuat permohonan terbuka kepada publik. Media lokal meliput kisahnya. Namun tetap saja, tidak ada yang ditemukan. Lalu, di pagi keempat setelah ia menghilang, sesuatu berubah. Pukul 6.14 pagi, ponsel Nancy mengirimkan sinyal. Ia terhubung sebentar ke sebuah menara seluler. Koneksi itu berlangsung kurang dari 90 detik. Kemudian gelap kembali. Tapi 90 detik itu cukup.
Sistem operator mencatatnya. Data itu ditandai. Dan ketika para penyidik menarik koordinat yang terkait dengan menara itu, mereka terdiam. Sinyal itu datang dari lokasi lebih dari 200 mil dari tempat mobil Nancy ditemukan. 200 mil. Dalam 3 hari. Tanpa kendaraan. Tanpa transaksi kartu kredit. Tanpa penarikan ATM. Tanpa tiket bus atas namanya. Tanpa catatan penerbangan. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana seorang wanita, atau ponselnya, menempuh jarak sejauh itu tanpa meninggalkan jejak finansial maupun fisik apapun. Tim teknis memeriksa data itu lagi. Mereka memeriksa kemungkinan kesalahan. Mereka memverifikasi ID menara. Mereka mencocokkan kembali cap waktunya. Semuanya mengkonfirmasi hasil yang sama. Pukul 6.14 pagi, 4 hari setelah Nancy Guthrie menghilang, ponselnya telah berkomunikasi dengan sebuah menara seluler 200 mil dari tempat terakhir seseorang melihatnya. Namun disinilah data itu menjadi sangat menggelisahkan. Menara yang menerima sinyal itu bukan di kota, bukan di dekat rest area, terminal bus, atau bandara. Ia berada di daerah pedesaan. Penduduknya jarang. Jalan-jalannya sedikit. Tempat yang tidak akan kamu kunjungi secara tidak sengaja. Seseorang telah membawa ponsel itu ke sana dengan sengaja. Apakah Nancy ada bersamanya? Belum ada yang tahu. Polisi setempat tidak pergi dari penyelidikan. Namun sumber daya federal pun masuk. FBI memiliki alat, basis data, dan kapasitas analitis yang tidak dimiliki oleh sebagian besar departemen kepolisian lokal. Dan ketika data menara seluler menempatkan sinyal ponsel Nancy 200 mil di luar area pencarian awal, kasus ini melintasi batas yang tepat seperti itu. Kantor lapangan FBI diberitahu dalam hitungan jam setelah ping itu dikonfirmasi. Sebuah tim ditugaskan. Dan mereka bergerak cepat. Langkah pertama adalah mengidentifikasi semua yang ada dalam jangkauan menara seluler itu. Area cakupan menara dipetakan. Para penyidik melihat setiap struktur, setiap jalan, setiap alamat terdaftar dalam radius itu. Daftarnya tidak panjang. Areanya pedesaan. Sebagian besar lahan pertanian. Beberapa properti yang terpencar. Satu komunitas kecil tak berbadan hukum dengan kurang dari 300 penduduk. 2 kabin berburu yang terdaftar atas nama orang dari luar negara bagian. Dan satu properti yang baru-baru ini berganti kepemilikan. Detail terakhir itu dicatat. Agen-agen mengemudi ke area tersebut. Mereka tidak mengumumkan kedatangan mereka. Mereka mengamati dulu. Apa yang mereka temukan, menurut laporan dari para jurnalis yang kemudian meliput kasus ini, adalah pemandangan yang tampak biasa di permukaan. Ladang, pon, jalan berbatu. Tapi properti yang baru berganti pemilik itu menunjukkan tanda-tanda aktivitas terkini. Jejak ban segar di lumpur. Gembok baru di gerbang luar. Tirai yang tertutup di setiap jendela. Mereka mendapatkan surat perintah penggeledahan. Apa yang ditemukan para penyidik di dalam properti itu tidak pernah sepenuhnya diungkapkan kepada publik. Dokumen pengadilan merujuk pada penggeledahan tersebut. Mereka mengkonfirmasi bahwa agen-agen memasuki tempat tersebut dan mengumpulkan bukti. Namun sifat spesifik dari bukti itu tetap tersegel di bawah penyelidikan federal yang sedang berlangsung. Tapi apa yang telah dikonfirmasi, melalui pengajuan pengadilan dan pernyataan dari pengacara keluarga Nancy, adalah ini, FBI menemukan barang-barang di dalam properti itu yang mereka gambarkan sebagai relevan dengan hilangnya Nancy Guthrie. Ponselnya tidak ada di antara mereka. Itulah bagian yang tidak bisa dijelaskan para penyidik dengan bersih. Ping itu datang dari dalam jangkauan menara tersebut. Properti itu adalah titik asal yang paling logis mengingat lokasinya dan aktivitas terkininya. Tapi ponsel itu sendiri tidak ditemukan. Ini memunculkan pertanyaan yang tidak ada jawaban bersihnya. Apakah seseorang memindahkan ponsel itu dengan sengaja untuk menciptakan sinyal palsu? Apakah ini sebuah kesalahan? Atau apakah ponsel itu memang pernah di sana, lalu dipindahkan lagi, dalam jeda waktu antara ping dan kedatangan agen federal? 90 detik. Itulah berapa lama koneksi itu berlangsung. 90 detik cukup bagi ponsel untuk ping ke menara dan gelap kembali. Itu juga cukup waktu bagi seseorang yang tahu cara kerja sistem ini untuk mengirimkan sinyal yang disengaja lalu memutus koneksi. FBI tidak mengesampingkan kemungkinan itu. Mereka juga tidak mengesampingkan bahwa Nancy sendiri yang berada di lokasi itu. Kedua skenario diselidiki secara bersamaan. Dan keduanya mengarah pada kesimpulan yang sama-sama tidak nyaman. Seseorang dengan pengetahuan, sumber daya,
dan alasan untuk berada 200 mil dari rest area itu terlibat dalam apapun yang terjadi pada Nancy Guthrie. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa? Ada dua penyelidikan yang selalu berjalan beriringan dalam kasus seperti ini. Yang pertama bersifat eksternal, kemana ia pergi, apa yang ditunjukkan bukti fisik, apa yang diungkapkan sistem data. Penyelidikan itu mengikuti jejak yang bisa diukur dan dipetakan. Yang kedua jauh lebih sulit. Ia bergerak ke dalam kehidupan orang yang menghilang, ke dalam hubungan-hubungannya, rutinitas hariannya, ketegangan-ketegangan yang ada, dan rahasia-rahasianya. Penyelidikan kedua inilah yang pada akhirnya memecahkan sebagian besar kasus. Para penyidik mulai membangun gambaran kehidupan pribadi Nancy Guthrie hampir segera setelah FBI bergabung. Apa yang mereka temukan bukanlah sesuatu yang sensasional atau dramatis, tapi ia rumit dengan cara yang tenang, seperti kebanyakan kehidupan nyata orang-orang biasa. Nancy tela bercerai 4 tahun lalu. Mantan suaminya, seorang pria bernama Daniel, tinggal di kota yang sama. Berdasarkan semua kesaksian publik, perceraian itu berjalan damai. Tidak ada perintah perlindungan. Tidak ada insiden yang terdokumentasi. Para tetangga menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang sekadar telah tumbuh saling menjauh. Namun dua teman dekat Nancy bercerita berbeda kepada para penyidik secara pribadi. Mereka bilang perpisahan itu tidak setenang yang terlihat di atas kertas. Bahwa ada pertengkaran di tahun terakhir pernikahan mereka. Bahwa Nancy pernah mengungkapkan perasaan seperti sedang diawasi lebih dari sekali. Bahwa ia pernah menyebut, sambil lalu, bahwa ia takut dengan apa yang mungkin dilakukan Daniel jika ia melanjutkan hidupnya. Daniel diwawancarai. Ia bekerja sama sepenuhnya, menurut pernyataan publik pengacaranya. Ia memberikan alibi untuk pagi hari ketika Nancy menghilang. Ia bilang ia sedang di sebuah toko perkakas. Rekaman pengawas dari toko itu mengkonfirmasi kehadirannya di sana antara pukul 9 dan 10 pagi. Tapi Nancy sudah menghilang sejak sebelum pukul 8. Alibi itu menutupi jendela waktu yang salah. Para penyidik mencatat ini. Mereka tidak menangkapnya. Tapi mereka juga tidak mencoretnya dari daftar orang yang perlu diawasi. Lalu ada rekan kerja Nancy, seorang pria yang telah bekerja bersamanya selama 3 tahun. Beberapa rekan menggambarkan hubungan mereka sebagai persahabatan yang erat. Sebagian lagi ragu-ragu sebelum menjawab. Rekan kerja ini mengambil cuti mendadak dari pekerjaan di minggu yang sama Nancy menghilang. Ia bilang kepada atasannya itu adalah kedaruratan keluarga. Ketika agen FBI mengunjungi rumahnya untuk berbicara dengannya, ia tidak ada. Para tetangganya bilang mereka tidak melihatnya selama beberapa hari. Ia akhirnya ditemukan. Ia setuju berbicara dengan para penyidik. Penjelasannya tentang hubungannya dengan Nancy terukur dan berhati-hati. Ia mengakui mereka dekat. Ia membantah mengetahui apapun tentang hilangnya Nancy. Ia tidak bisa sepenuhnya menjelaskan di mana ia berada pada pagi hari Nancy menghilang. Ia juga ditempatkan dalam jarak berkendara dari area pedesaan tempat sinyal ponsel itu berasal. Ini tidak membuatnya bersalah. Kedekatan lokasi bukanlah bukti. Tapi itu menambahkan sebuah lapisan pada kasus yang sudah berlapis-lapis. Dua orang dalam lingkaran terdekat Nancy memiliki kesenjangan dalam alibi mereka. Salah satunya memiliki riwayat terdokumentasi membuat Nancy merasa tidak aman. Yang lainnya menghilang dari kehidupannya sendiri tepat pada saat yang paling tidak tepat. Tidak satu pun dari mereka didakwa. Keduanya tetap dalam pengawasan ketat. Dan di suatu tempat di antara cerita-cerita mereka, kebenaran tentang Nancy Guthrie masih menunggu untuk ditemukan. Inilah yang dipahami para penyidik dengan baik. Seseorang bisa membangun sebuah cerita. Mereka bisa melatihnya, menyempurnakannya, dan menyampaikannya dengan tenang saat diperiksa. Mereka bisa menjelaskan gerakan mereka dengan cara yang terdengar masuk akal. Mereka bisa tampil kooperatif dan penuh kekhawatiran. Tapi dunia digital merekam segala sesuatu secara independen dari apa yang orang katakan. Dan terkadang, apa yang direkamnya secara langsung bertentangan dengan versi peristiwa yang telah seseorang bangun dengan susah payah. Dalam minggu-minggu setelah hilangnya Nancy, para penyidik federal mulai menarik catatan digital dari berbagai sumber. Rekaman telepon, akun email, transaksi keuangan, data lokasi dari perangkat yang terhubung ke orang-orang dalam kehidupan Nancy. Pengumpulan data semacam ini adalah standar dalam kasus orang hilang federal. Ini metodis, ini lambat, dan hampir selalu mengungkapkan sesuatu yang tidak terungkap dalam wawancara awal.
Apa yang muncul dari proses ini adalah sebuah pola yang sulit diabaikan oleh para penyidik. Rekaman telepon Nancy sendiri, yang ditarik dari basis data operator, menunjukkan sesuatu yang tidak biasa dalam 2 minggu sebelum ia menghilang. Ia telah menerima 17 panggilan dari nomor yang tidak tersimpan dalam kontaknya. Panggilan-panggilan itu datang pada interval yang tidak beraturan. Beberapa siang hari, beberapa larut malam. Ia menjawab 4 di antaranya. 13 sisanya masuk ke pesan suara. Pesan-pesan suara itu telah dihapus. Bukan kadaluarsa, dihapus secara manual. Seseorang telah masuk ke sistem pesan suaranya dan menghapusnya satu persatu. Nomor itu dilacak ke sebuah perangkat prabayar. Dibeli dengan uang tunai. Dari sebuah toko retail sekitar 30 mil dari rumah Nancy. Toko itu memiliki kamera keamanan. Para penyidik menarik rekamannya. Kualitas gambarnya buruk, seperti yang sering terjadi dalam situasi seperti ini. Tapi para analis mampu menentukan bahwa orang yang membeli ponsel prabayar itu adalah laki-laki, bertubuh sedang, dan mengenakan jaket gelap dengan tudung yang ditarik ke depan. Wajahnya tidak terlihat jelas. Pembelian itu dilakukan 11 hari sebelum Nancy menghilang. Detail ini signifikan karena satu alasan yang spesifik. Ini menunjukkan perencanaan. Ponsel prabayar yang dibeli dengan uang tunai hampir 2 minggu sebelumnya bukanlah tindakan impulsif. Ini disengaja. Seseorang telah mempersiapkan diri untuk berkomunikasi dengan Nancy dengan cara yang tidak mudah dilacak, dan mereka mulai melakukannya jauh sebelum ia menghilang. Ketika para penyidik memeriksa data lokasi dari perangkat milik 2 pria yang sudah dalam pengawasan, mereka menemukan kontradiksi lain. Rekan kerja Nancy telah menyatakan bahwa ia tidak berhubungan dengan Nancy di luar pekerjaan selama bulan terakhir sebelum ia menghilang. Data lokasi ponselnya menceritakan kisah yang berbeda. Pada 3 malam yang terpisah, perangkatnya telah ping ke menara-menara dalam jarak dekat dari lingkungan Nancy. Ia tidak menyebutkan kunjungan-kunjungan ini. Ketika dikonfrontasi dengan data itu, ia merevisi pernyataannya. Ia bilang ia telah melewati area itu tapi tidak berhenti. Ia bilang itu tidak relevan. Para penyidik tidak sependapat. Mantan suami Nancy juga membuat pernyataan yang dikomplikasikan oleh data. Ia bilang ia dan Nancy tidak berbicara selama lebih dari 2 bulan. Tapi sebuah panggilan 7 menit antara 2 nomor mereka muncul dalam rekaman dari hanya 9 hari sebelum ia menghilang. Ia tidak punya penjelasan untuk ini yang memuaskan para penyidik yang meninjau kasusnya. 2 pria. 2 pernyataan yang bertentangan. 1 ponsel prabayar yang dibeli jauh hari sebelumnya. Dan seorang wanita yang telah menerima panggilan-panggilan larut malam yang merasa perlu ia hapus. Jejak digital itu tidak mengarah pada sebuah peristiwa acak. Ia mengarah pada sesuatu yang telah tumbuh perlahan-lahan selama berminggu-minggu sebelum siapapun menyadari Nancy telah menghilang. Beberapa kasus cepat terselesaikan. Bukti-buktinya tersusun rapi. Lini masa waktunya masuk akal. Sebuah dakwaan diajukan dan proses hukum bergerak maju. Kasus-kasus itu sulit, tapi mereka punya titik akhir. Sebuah momen di mana kabut mengangkat dan apa yang terjadi, setidaknya secara hukum, menjadi tertetapkan. Kasus Nancy Guthrie belum mencapai momen itu. Berdasarkan laporan publik terkini, penyelidikan FBI masih aktif. Tidak ada penangkapan yang dilakukan. Tidak ada dakwaan yang diajukan. Nancy tidak ditemukan. Dan 2 pria yang berada di pusat pengawasan penyelidikan belum secara resmi disebut sebagai tersangka dalam dokumen pengadilan apapun yang bisa diakses publik. Mereka tetap sebagai persons of interest, sebuah kategori hukum yang berarti sesuatu bagi para penyidik tapi tidak memberikan resolusi bagi keluarga yang masih menunggu. Apa yang bukti-bukti itu tunjukkan, ketika kamu menyusunnya dengan cermat dan tanpa asumsi, adalah sebuah gambaran yang menggelisahkan dalam kehususannya. Ini bukan hilang secara kebetulan. Ponsel prabayar yang dibeli 11 hari sebelumnya memberitahumu itu. Peristiwa acak tidak memiliki jendela persiapan 11 hari. Seseorang telah mengidentifikasi Nancy sebagai target, atau masalah, atau variabel yang perlu dikelola, jauh sebelum Selasa pagi itu ketika ia menyeduh kopi dan mengirim pesan ke adiknya, pesan yang tidak pernah ia tindak lanjuti. Sinyal ponsel 200 mil jauhnya memberitahumu sesuatu yang lain. Ia memberitahumu bahwa siapapun yang terlibat memiliki sumber daya dan mobilitas. 200 mil bukan jarak yang pendek untuk ditempuh sambil tetap tidak terlihat. Tanpa transaksi finansial. Tanpa penampakan kamera. Tanpa saksi. Ketidaktampakan seperti itu membutuhkan keberuntungan luar biasa
atau perencanaan yang disengaja. Dan mengingat semua yang ditunjukkan data lainnya, keberuntungan tampaknya menjadi penjelasan yang kurang mungkin. Properti pedesaan yang digeledah agen federal memberitahumu hal ketiga. Ia memberitahumu bahwa kasus ini memiliki geografi. Ia tidak terkandung pada kota tempat Nancy tinggal atau rest area tempat mobilnya ditemukan. Ia meluas keluar ke ruang-ruang yang lebih sulit dipantau dan lebih mudah untuk menghilang di dalamnya. Siapapun yang terlibat mengetahui itu. Mereka memanfaatkannya. Dan pernyataan-pernyataan yang bertentangan dari para pria dalam kehidupan Nancy memberitahumu mungkin hal yang paling penting dari semuanya. Mereka memberitahumu bahwa orang-orang yang paling dekat dengan kasus ini tidak sepenuhnya jujur. Itu tidak berarti salah satu dari mereka bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Nancy. Ketidakjujuran yang tidak lengkap dalam sebuah penyelidikan bisa datang dari ketakutan, dari rasa malu, dari perlindungan diri yang tidak ada hubungannya dengan rasa bersalah. Tapi itu menciptakan celah-celah. Dan di celah-celah itulah kebenaran bersembunyi. Adik Nancy terus berbicara secara publik tentang kasusnya. Ia melakukan wawancara. Ia mempertahankan kehadirannya di media sosial yang didedikasikan untuk menjaga nama adiknya tetap terlihat. Ia telah berkata, lebih dari sekali, bahwa ia percaya Nancy masih hidup. Ia mendasarkan ini bukan pada bukti tapi pada sesuatu yang lebih sulit diukur. Ia bilang ia akan tahu jika adiknya sudah pergi. Keyakinan itu yang terus mendorongnya maju. Aparat penegak hukum tidak mengkonfirmasi atau menyangkal apakah mereka berbagi keyakinan itu. Yang telah mereka konfirmasi adalah bahwa penyelidikan masih berlangsung. Bahwa petunjuk-petunjuk baru masih terus dikejar. Bahwa kasus itu belum dingin seperti yang pada akhirnya terjadi pada beberapa kasus orang hilang. Seseorang, di suatu tempat, masih bekerja untuk ini. Masih menarik data, masih mengajukan pertanyaan, masih melihat dua pria yang ceritanya tidak cocok dengan catatan, masih mencoba memahami bagaimana sebuah ponsel menempuh 200 mil dan hampir tidak meninggalkan apa-apa di belakangnya. Nancy Guthrie meninggalkan rumahnya pada Selasa pagi yang biasa. Ia menyeduh kopi. Ia mengirim pesan ke adiknya. Ia masuk ke mobilnya dan mengemudi ke sebuah rest area 12 mil di luar kota. Dan kemudian, berdasarkan setiap catatan yang bisa diukur, ia melangkah keluar dari dunia yang terlihat. Cangkir kopi di meja dapurnya sudah lama dibersihkan. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang diwakilinya belum terjawab. Mereka tetap persis di tempat ia meninggalkan mereka. Menunggu. Bersabar. Belum terselesaikan. Di suatu tempat dalam basis data federal, sinyal terakhir ponselnya masih tercatat. Sebuah koneksi 90 detik ke sebuah menara di area pedesaan 200 mil dari rumah. Itu adalah sepotong data yang kecil, mudah terlewatkan dalam konteks yang berbeda. Tapi dalam konteks ini, ia adalah hal yang paling mendekati suara yang dimiliki Nancy Guthrie sejak pagi hari ia menghilang. Itu belum cukup, tapi itu adalah sesuatu. Dan dalam kasus-kasus seperti ini, sesuatu adalah tempat di mana setiap jawaban pada akhirnya dimulai.